Oke, teman-teman, finally kita di chapter ke-10 ya, dan di chapter 10 ini nanti kita akan membahas materi terakhir mengenai structure. Nah, sebenarnya structure itu sebenarnya materinya sudah selesai ya. Nah, tapi ada satu materi lanjutan dari materi kita hari kedua yaitu conjunction yang sering menjebak teman-teman ya, karena ada conjunction itu yang pemakaiannya agak unik seperti itu. Nah, nanti kita akan pelajari hari ini ya di bab namanya dependent clause. Jadi apa sih dependent clause itu? Nah, dependent clause itu artinya anak kalimat, teman-teman. Dulu waktu kita di hari kedua, di chapter 2 kita belajar mengenai conjunction. Conjunction itu kan ada dua jenis atau dibagi ke dalam dua jenis, right? Ada fan voice dan selain fan voice. Fan voice sendiri cuma singkatan dari for and nor but or yet so. Selain for and nor but or yet so yang termasuk ke dalam conjunction, mereka miliknya selain fan voice. Ada banyak sekali di sini, ya. Nah, sekarang bedanya apa? Kenapa mereka sama-sama conjunction tapi dibedakan? Bedanya adalah di penggunaannya. Oke, jadi penggunaannya fan voice itu tidak bisa di awal kalimat ya, dia hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Sedangkan conjunction selain fan voice itu boleh di awal, boleh di tengah. Oke, jadi kalau ditulis rumus nanti kurang lebih subjek predikat, koma, fan voice subjek predikat. Itu kalau fan voice menghubungkan dua subjek dua predikat. Nah, tapi kalau selain fan voice karena tempatnya boleh pindah-pindah, itu nanti ada tiga alternatif bentuk kalimat. Yang pertama ada subjek predikat, conjunction subjek predikat, subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, kemudian perbedaan ketiga adalah conjunction fan voice ini tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dia bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang paralel atau yang sama saja, ya. Kemudian sedangkan conjunction yang selain fan voice itu dia hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, sebenarnya ada satu lagi perbedaan, teman-teman. Ya, perbedaannya apa itu? Perbedaannya adalah kalau kita menemukan ada conjunction fan voice yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat yang dihubungkan itu masing-masing lepas. Jadi mereka berdiri sendiri-sendiri ya, subjek predikat sebelumnya, conjunction berdiri sendiri juga itu sebagai konektor, kemudian subjek predikat setelahnya itu juga berdiri sendiri, teman-teman. Oke, nah tapi kalau conjunction yang selain fan voice itu nggak bisa. Jadi dia beda dengan fan voice. Kalau teman-teman menemukan ada subjek predikat yang sebelumnya ada conjunctionnya. Nah, itu mereka jadi satu kesatuan atau terikat subjek predikatnya. Maksudnya satu kesatuan itu nanti kalau di garis bawah itu nggak boleh putus. Jadi harus di garis bawah semua. Harus sampai selesai CSP-nya atau conjunction subjek predikat. Nah, itulah yang disebut dengan anak kalimat, teman-teman. Jadi conjunction selain fan voice di dalam kalimat nanti CSP-nya itu nanti ditarik satu garis. Ya, dia nggak bisa dipecah satu-satu. Nah, kenapa kok gitu? Saya akan gunakan contoh kalimat ya. Misalkan saya punya dua kalimat, yang satu pakai conjunction fan voice, yang satu pakai conjunction selain fan voice. Nah, yang saya tadi bilang, kalau kita pakai conjunction selain fan voice, subjek predikat sebelum dan subjek predikat setelahnya itu lepas, teman-teman. Berdiri sendiri-sendiri. Ya. Nah, contohnya adalah I am just a commoner, but you are a popular rich kid. Kalau diartikan, saya hanyalah orang biasa, namun kamu adalah anak kaya yang populer. Nah, ini saya bilang subjek predikat sebelumnya itu juga lepas, maksudnya berdiri sendiri. Jadi kalau dia itu dipindah atau ditukar dengan subjek predikat sebelumnya, tempatnya ya, idenya nanti nggak akan berubah. Jadi idenya tetap, pesan yang disampaikan tetap. Contohnya kalau saya balik ya, you are a popular rich kid, but I'm just a commoner. Kamu adalah anak kaya yang populer, sedangkan saya adalah orang biasa gitu ya. Nah, di atas tadi ngomongnya adalah saya hanya orang biasa, namun kamu adalah anak kaya yang populer. Yang bawah, kamu adalah anak kaya yang populer, namun aku hanya orang biasa. Nah, pesan yang disampaikan sama, intinya sama. Jadi mereka yang dimaksud dibilang kalimat majemuk setara, teman-teman. Karena subjek predikat sebelum dan kalimat subjek predikat berikutnya itu dia boleh ditukar tempat dan artinya nanti tetap sama seperti itu. Nah, tapi kalau conjunction yang selain fan voice itu nggak bisa. Kalau kita tukar tempat dan conjunctionnya tetap di situ, itu nanti artinya akan berubah. Nah, contohnya saya punya kalimat I eat when I feel hungry. Saya makan ketika saya merasa lapar. Nah, itu nanti kalau saya rubah atau saya tukar tempatnya ya, tapi when-nya tetap di situ, artinya nanti beda, teman-teman. I feel hungry when I eat.
Saya merasa lapar ketika saya makan. Nah, jadi seolah-olah semakin dia makan, semakin dia lapar. Padahal yang atas itu maksudnya adalah makan itu gara-gara alasannya karena dia lapar. Seperti itu. Jadi beda arti nanti. Nah, kalau mau subjek predikat setelahnya conjunction ini mau dipindah depan, conjunctionnya ikut, nggak boleh pisah. Makanya subjek predikat setelahnya conjunction itu jadi satu, gabung dia. Ya, jadi when I feel hungry ini jadi satu kesatuan, teman-teman. Nggak boleh dipisah satu-satu. When conjunction I-nya subjek, predikatnya adalah feel. Seperti itu. Jadi ini kalau mau dipindah ya atau apa namanya? Bentuknya diganti jadinya supaya artinya sama jadinya when I feel hungry, I eat. Ketika saya merasa lapar, saya makan. Artinya sama, saya makan ketika saya merasa lapar. Ketika saya merasa lapar, saya makan. Nah, artinya sama. Jadi CSP yang conjunctionnya itu selain fanboys, itu selalu ketempelan atau nempel, gabung dengan subjek predikat setelahnya. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat ya, atau dependent clause yang hari ini kita akan pelajari. Jadi bisa disimpulkan kalau dependent clause itu adalah susunan yang berbentuk conjunction selain fanboys, subjek, predikat. Nah, anak kalimat ini nanti di dalam kalimat utuh atau di dalam satu titik ya, teman-teman. Itu nanti akan berfungsi atau berperan menjadi 3 bagian. Dia bisa menjadi noun atau kata benda, dia juga bisa menjadi adjektif atau kata sifat, dia juga bisa menjadi adverb atau kata keterangan. Nah, ada yang masih ingat fungsinya kata benda itu di kalimat sebagai apa, teman-teman? Noun itu di kalimat posisinya jadi apa? Lupa? It's okay. Jadi noun itu kata benda itu fungsinya kalau nggak sebagai subjeknya kalimat ya objeknya kalimat ya teman-teman. Jadi sama nanti ada conjunction subjek predikat jadi satu kesatuan itu. Nah itu nanti tempatnya sebagai objek atau sebagai subjek dari sebuah kalimat. Nah kemudian conjunction subjek predikat itu juga bisa menjadi adjektif atau kata sifat. Jadi fungsinya nanti menjelaskan kata benda. Kemudian yang terakhir ada keterangan, teman-teman. Nah, nanti conjunction subjek predikat itu bisa berfungsi sebagai keterangan di kalimat juga. Ya, fungsinya menambahkan detail ke kalimat. Seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas yang noun clause dulu ya. Nah, noun clause jadi itu tadi ya, noun clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai noun tadi atau CSP yang fungsinya menjadi noun entah subjek entah objek ya. Itu contohnya seperti ini. Misal yang sebagai subjek dulu. Jadi nanti ada CSP, dia satu kesatuan sebagai subjek, kemudian ditambahkan predikatnya. Contoh kalimatnya adalah, what is happening to China right now is horrible. Apa yang sedang terjadi terhadap Cina saat ini itu mengerikan. Nah ini kalau kita analisa teman-teman, subjeknya kalimat ini yang mana? Yaitu CSP, what sampai kata right now. Itu subjeknya. Predikatnya adalah is. Ya, jadi subjeknya apa yang pengen diomongkan apa? Yang pengen diomongkan adalah apa yang sedang terjadi terhadap Cina saat ini. Predikatnya apa? Predikatnya adalah is seperti itu. Nah, di dalam subjek itu ada conjunction what, dia sekaligus menjadi subjek ya. Predikatnya adalah is happening. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat fungsinya sebagai noun, teman-teman. Karena tempatnya di subjek. Yang bisa jadi subjek ya noun. Adjektif nggak bisa jadi subjek. Adverb juga nggak bisa jadi subjek. Ya. Jadi ini adalah contoh anak kalimat yang fungsinya sebagai noun, namanya noun clause, di tempatnya di subjek. Nah, selain subjek, noun juga bisa jadi objek ya. Jadi nanti ada subjek, kemudian ada predikat. Nah, predikatnya ini butuh objek, teman-teman. Misalnya kata believe. Believe itu butuh objek ya, artinya mempercayai. Nah, mempercayai apa? Nah, yang dipercayai nanti boleh berupa conjunction subjek predikat. Jadi ini noun clause fungsinya sebagai objek dari kata kerja believe. Oke, contohnya adalah I believe that our planet is a globe. Saya percaya bahwa planet kita itu bulat. Nah, itu kalau kita analisa, subjeknya adalah I, ya. Predikatnya adalah believe. Yang dipercaya apa? Atau objeknya apa? Yaitu bahwa planet kita itu bulat. Itu ada conjunction that, subjeknya adalah our planet, predikatnya adalah is. Nah, ini disebut dengan anak kalimat yang fungsinya sebagai noun. Ya, posisinya sebagai objek. Tapi fungsinya sebagai noun atau kata benda. Seperti itu. Makanya dinamai noun clause. Oke. Nah, yang punya objek itu bukan cuma kata kerja, teman-teman.
Ada satu kelas kata lagi yang boleh punya objek yaitu preposition. Jadi noun clause ini boleh jatuh di setelahnya preposition. Jadi preposition kan aturannya setelahnya harus ada noun tuh. Nah nounnya ini berupa noun clause, berupa CSP, itu nggak apa-apa. Oke, contoh kalimatnya adalah we all are concerned with what is currently happening to China. Kalau diartikan kita semua khawatir dengan, nah itu dengan preposisi ya. Setelahnya itu kata bendanya berupa noun clause, yaitu what is currently happening to China. Seperti itu. Nah ini adalah dependent clause yang fungsinya sebagai noun teman-teman, atau kata benda ya. Sekarang dependent clause yang fungsinya sebagai adjektif atau kata sifat. Nah, fungsi kata sifat itu cuma satu, yaitu memberikan sifat ke kata benda. Yang punya sifat itu benda, teman-teman. Makanya adjektif atau kata sifat fungsinya di kalimat menjelaskan kata benda. Dan untuk mengenali noun clause, adjective clause ini gampang, teman-teman. Saya ulang lagi, untuk mengenali adjective clause ini gampang. Adjective clause ini tempatnya tidak boleh di paling depan kalimat. Kenapa? Karena fungsinya menjelaskan noun. Dan karena dia panjang, adjective clause-nya ini berupa CSP, tempatnya bukan di sebelum kata bendanya, tapi di setelahnya. Atau kalau saya balik, sebelumnya adjective clause itu wajib ada kata bendanya, teman-teman. Oke, jadi harus ada noun dulu atau kata benda, nanti baru setelahnya conjunction subject predikat yang fungsinya sebagai adjective clause menjelaskan benda yang disebutkan sebelumnya tadi. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah the person whose job is to observe and take care of plants is called a botanist. Kalau diartikan orang, nah orang kan orang kan benda ya, teman-teman. Orang yang pekerjaannya adalah untuk mengobservasi dan merawat tanaman disebut seorang botanis. Nah, itu adjective clause-nya adalah dari kata whose sampai kata plants. Menjelaskan kata apa? Menjelaskan kata person. Orang yang pekerjaannya mengobservasi dan merawat. Nah, yang pekerjaannya mengobservasi dan merawat tanaman ini dia menjelaskan kata benda sebelumnya yaitu orang tadi. Oke, nah ini yang disebut dengan adjective clause ya. Jadi adjective clause itu pasti ada kata benda sebelumnya. Kemudian berikutnya contohnya, a botanist is someone who conducts scientific studies of wild plants. Kalau diartikan, seorang botanis merupakan orang yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah mengenai tanaman-tanaman liar. Nah, di situ ada kata yang melakukan penelitian-penelitian ilmiah mengenai tanaman liar itu menjelaskan kata someone, ya, kata benda sebelumnya, seperti itu. Oke, itu adalah adjective clause, teman-teman. Kemudian sekarang yang terakhir adalah adverb clause atau keterangan. Nah, fungsinya di kalimat adverb clause ini menambahkan keterangan atau detail ke kalimatnya. Entah keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan kontras. Ada banyak sekali keterangan, ya teman-teman. Nah, untuk contohnya, jadi nanti ada bentuknya ya maksud saya. Ada subjek, predikat. Kalau predikat ini butuh objek, ya setelahnya dikasih objek dulu, teman-teman. Oke, kalau misalkan predikatnya butuh objek, nggak dikasih objek, tiba-tiba CSP, berarti CSP itulah yang nanti jadi objek. Seperti itu. Jadi harus dikasih objek dulu, baru diikuti keterangan berbentuk conjunction subject predikat. Contohnya adalah, I eat because I need nourishment from food. Saya makan. Kenapa kok makan? Karena saya memerlukan nutrisi dari makanan. Nah, karena saya memerlukan nutrisi dari makanan itu namanya adalah adverb of cause and effect. Atau ada beberapa yang nyebutnya causality. Atau ada juga yang nyebutnya cause seperti itu. Nah, keterangan itu tempatnya boleh dipindah di depan, di awal kalimat. Syaratnya setelahnya dikasih koma ya. Contohnya gini, yang keterangan pendek aja. Misalnya kata ke yesterday atau kemarin. Dalam bahasa Indonesia kita bilang, saya bertemu Mr. P kemarin. Nah, kemarin itu keterangan itu bisa kita pindah ke depan sendiri. Jadinya kemarin saya bertemu Mr. P. Sama teman-teman. Di dalam bahasa Inggris juga sama. Keterangan itu juga bisa dipindah ke depan ya. Jadinya nanti kalau mau dipindah ke depan, conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Kalau ada objeknya ya dikasih objek. Seperti itu. Contoh kalimatnya adalah because I need nourishment from food, koma, I eat. Karena saya memerlukan nutrisi dari makanan, saya makan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga penjelasan mengenai anak kalimat dan fungsinya di kalimat ya. Jadi anak kalimat fungsinya ada 3, bisa jadi kata benda, bisa jadi kata sifat, dan juga kata keterangan.
Nah, sekarang kita belajar conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat supaya kita mudah mengenali itu conjunction yang dipakai di noun clause, apakah adjective clause, apakah adverb clause, ya. Nah, tapi sebelum kita ke conjunction masing-masing anak kalimat, saya mau membahas satu conjunction yang unik, teman-teman, yaitu that. Nah, that ini unik. Kenapa unik? Satu, dia punya dua arti, ya. Yang pertama adalah bahwa, yang kedua adalah yang. Nah, ini penggunaannya nanti beda, teman-teman. Jadi yang kedua itu penggunaannya beda. That yang artinya bahwa itu nanti dia dikategorikan sebagai noun clause. Kalau that yang artinya yang itu nanti dikategorikan sebagai adjective clause. Nanti ya CSP-nya itu nanti kalau conjunction that ini bisa jadi noun clause, bisa adjective clause. Oke, jadi bisa artinya bahwa, bisa artinya yang. Nah, kalau artinya bahwa itu nanti dia letaknya bebas, teman-teman, atau tidak terikat dengan apapun. Jadi dia berdiri sendiri entah sebagai subjek atau objek. Ya, namanya aja noun. Noun clause, fungsinya noun itu subjek atau objek. Oke. Nah, sedangkan yang adjective clause itu tidak bisa menempati satu posisi kalimat sendiri. Pasti dia nempel aja ke kata benda. Ya, jadi adjective clause itu yang that yang artinya yang ini nanti pasti sebelumnya harus ada kata bendanya untuk dijelaskan. Seperti itu. Contohnya seperti ini, bahwa bumi itu datar dipercayai oleh beberapa orang. Kalau ditranslate, that earth is flat is believed by some people. Seperti jadi subjeknya kalimat ini adalah dari kata that sampai kata flat. Oke, that earth is flat. Predikatnya adalah is believed. Nah, di dalam subjek itu ada conjunction that, subject earth, predikatnya is. Nah, sebelumnya nggak ada kata bendanya ya, that-nya. Bandingkan ketika that yang artinya yang. Contohnya adalah orang yang menabrakmu tadi pagi ternyata memiliki gangguan penglihatan. Nah, itu kalau di-translate, the man that. Nah, sebelumnya that ada kata the man. Jadi, the man that walked into you this morning had a sight problem. Pria yang menabrakmu tadi pagi itu memiliki gangguan penglihatan. Had a sight problem atau was visually impaired. Jadi caranya bilang memiliki gangguan penglihatan itu bisa had a sight problem, mungkin kelilipan atau lagi sakit mata gitu ya. Tapi kalau visually impaired itu berarti dia cacat. Maksudnya benar-benar nggak bisa lihat dari lahir seperti itu. Itu beda konteks gangguan penglihatan. Ada dua ya. Yang bawaan sama yang gara-gara sesuatu. Kalau yang sight problem itu gara-gara sesuatu. Kalau visually impaired itu karena dia bawaan seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat that yang di awal itu sebelumnya nggak ada kata bendanya, kalau that yang di belakang itu ada kata bendanya man. Jadi beda arti ya. Kemudian perbedaan kedua, nah ini yang jadi kalau saya ya teman-teman ini jadi pengingat saya untuk mengerjakan soal kapan kita pakai that, kapan tidak. Jadi gini, that yang artinya bahwa itu nggak boleh ada yang hilang. Ya, entah subjek, entah objek setelahnya that yang artinya bahwa itu harus lengkap. Oke, harus dicek dulu. Kalau predikatnya butuh objek, ya harus dikasih objek. Nggak boleh ada yang hilang. Oke. Tapi kalau conjunction that yang artinya yang itu kebalikannya. Salah satu nggak boleh, salah satu harus hilang, teman-teman. Entah subjeknya, entah objeknya. Ya. Nah, bagaimana kalau predikatnya tidak butuh objek, misalnya to be. Kalau predikatnya tidak butuh objek, yang harus hilang adalah subjeknya. Seperti itu. Jadi di sini nanti teman-teman tantangannya adalah menentukan predikatnya butuh objek atau tidak, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Sir, waktu itu Sir bilang kalau adjektif itu harus selalu di depan, itu case-nya kalau determiner saja atau gimana? Soalnya tadi Sir bilang adjektif tidak boleh ada di depan kalimat. Did I say tidak boleh? Kalau jadi gini, adjektif itu kalau dia panjang ya, teman-teman, tidak boleh eh, di sebelumnya kalimat. Misalnya gini, misalnya saya punya dua kalimat, teman-teman. Kalimatnya adalah sebentar ini saya panjangkan ya. Saya memiliki baju yang bagus. Nah, di situ teman-teman highlight atau perhatikan kata yang bagus. Bahasa Inggrisnya good. Nah, itu nanti kalau ditranslate, I have a good dress. Sorry, a good dress. Sebentar, dress itu bisa dihitung nggak, teman? Mari kita cek ya. Sebentar, dress. I have good dress. I have a good dress. I have good dress.
Oke, dress itu ada yang bisa dihitung. Kalau dia pakaian itu bisa dihitung, teman-teman. Oke, berarti I have a good dress ya. Itu artinya yang bagusnya atau yang baiknya adalah good. Dia letaknya di sebelum kata benda dress. Nah, tapi kalau dia panjang, contohnya adalah saya memiliki baju yang warnanya sama dengan kulit zebra. Nah, ini kan panjang. Yang warnanya sama dengan kulit zebra itu panjang banget. Itu kalau ditranslate yang warnanya sama dengan kulit zebra itu adalah pakai conjunction ya, teman-teman. Whose color mirip menyerupai itu adalah resembles. Whose color resembles zebra skin misalnya, atau zebra ya skin gitu ya, atau leather, zebra skin gitu aja. Oke, nah artinya yang warnanya sama dengan kulit zebra itu ini teman-teman. Whose color resembles zebra skin. Nah nanti kalau diartikan itu bukan I-nya mana tadi? Sorry. Itu nanti kalau ditranslate bukan seperti ini. I have a whose color resembles zebra skin dress. Itu bukan seperti itu. Karena kepanjangan. Adjektif itu kalau dia ditempatkan di sebelumnya kata benda ketika dia hanya berupa satu kata. Kalau dia berupa klausa itu kan panjang tuh. Dibaca pun nggak enak teman-teman. I have a whose color resembles zebra skin dress. Itu nggak enak. Jadi, sorry, whose color resembles zebra skin, adjektif ya, kalau dia panjang, itu tempatnya bukan di sebelum kata benda, tapi di setelahnya kata benda. Jadi harusnya, I have a dress whose color resembles zebra skin. Seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi alasan kenapa kondisi atau syarat kita harus menaruh kata sifat di setelahnya kata benda. Tapi itu nggak pernah jadi kasus di TOEFL ya. Jadi saya nggak kasihkan, takutnya nanti teman-teman malah bingung. Oke, jadi saya kasihkan yang perlu saja. Ya, jadi intinya adalah kata sifat kalau dia panjang, yang itu kalau dia panjang, tempatnya bukan di sebelumnya kata bendanya, tapi di setelah kata bendanya. Seperti itu. Gimana, Miss? Dapat nggak maksud saya? Yes, sir. Thank you. Alright, that's good question. Jadi kita lanjut ya. Nah itu tadi bedanya kata that yang artinya bahwa sama yang sekarang. Yang apa namanya? Kalau bahwa itu tadi subjek objek, kalau ada objeknya ya itu harus lengkap. Kalau misalkan kata kerjanya di predikat setelahnya bahwa nggak butuh objek ya jangan dikasih objek kayak gitu karena memang kata kerjanya nggak butuh objek teman-teman. Maksudnya lengkap di sini ya kalau kata kerjanya butuh objek ya dikasih objek, kalau enggak ya enggak usah. Subjeknya harus ada, intinya seperti itu. Nah, tapi kalau yang itu nanti subjek boleh hilang atau objek juga boleh hilang. Salah satu harus hilang, nggak boleh lengkap. Oke. Nah, kalau kata kerjanya tidak butuh objek, kalau diartikan atau istilahnya intransitif ya, kata kerja yang tidak butuh objek kan memang nggak punya objek. Yang harus hilang adalah subjeknya. Oke, contoh kalimatnya. Kita lupa bahwa kita harus meminjam gunting. Nah, meminjam itu butuh objek, teman-teman. Kita nggak mungkin hanya bilang seperti ini ke orang lain. Mas, boleh saya meminjam? Pasti orangnya tanya, meminjam apa? Meminjam itu butuh objek ya, makanya di situ dikasih objek gunting. Nah, ini kalau ditranslate, we forgot that we had to borrow scissors. Kalau teman-teman lihat di situ ada setelah conjunction that ya, ada subjek we artinya kita, predikatnya adalah had to borrow, kemudian objeknya adalah scissors. Oke. Nah, bandingkan dengan yang artinya yang, teman-teman. Kalau ini kebalikannya. Ini nggak boleh lengkap. Subjek atau objek harus hilang salah satu. Contoh kalimatnya adalah, mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Nah, kalau teman-teman lihat, setelahnya pinjam ini nggak ada objeknya. Dia langsung diikuti keterangan waktu. Malah kalau dikasih objek itu nggak enak nanti didengar. Ada pemborosan. Misal ya, mereka sudah mengembalikan buku yang mereka pinjam buku itu kemarin. Kan nggak enak tuh. Lebih enak kalau malah objeknya hilang. Ya. Nah, kalau ditranslate pun juga sama. They have returned the book that they borrowed yesterday. Nah, borrowed ini setelahnya nggak ada kata bendanya, nggak ada objeknya. Padahal borrow itu butuh objek. Kenapa? Karena sudah ada subjek dan di situ pakai conjunction that yang artinya yang. Bagaimana kita tahu itu that-nya artinya yang? Itu sebelumnya ada kata benda, teman-teman, yaitu book, artinya buku.
Oke, nggak mungkin that ini artinya bahwa kalau sebelumnya ada kata benda book nanti jadi dua kata bendanya, tabrakan, double ya, entah double objek, entah double subjek, tergantung tempatnya seperti itu. Oke, jadi ini sudah cara mengingatnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah perbedaan that yang artinya bahwa sama artinya yang. Kemudian saya pernah menemukan teman-teman, conjunction that ini saya pernah menemukan 2 kali ya selama saya menjoki tes TOEFL itu. That ini keluar 2 kali. Maksudnya gini, kasus ini keluar 2 kali. Jadi that itu dihilangkan dari dalam kalimat. Oke, jadi ada 2 subjek, 2 predikat yang harusnya itu ada conjunction that-nya tapi dia hapus sama yang bikin soal. Nah, itu biasanya kalau teman-teman tidak pernah mendengar kasus ini nanti takutnya teman-teman, "Loh mana conjunction-nya?" Takutnya nyari gitu. Jadi gini, that itu bisa dihilangkan tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah that itu tempatnya adalah di tengah-tengah kalimat atau bukan di awal kalimat ya. Kemudian setelahnya harus ada subjeknya, itu baru boleh dihilangkan. Jadi that diikuti subjek dan tempat-tempatnya di tengah itu bisa dihilangkan that-nya. Langsung subjeknya aja. Oke. Nah, di bawah ini saya punya 2 kalimat yang menggunakan kata that, yang satu bisa dihilangkan, yang satu enggak. Yang atas misalnya, that earth is flat is believed by some people. Bahwa bumi itu bulat dipercayai oleh beberapa orang. Itu that-nya nggak boleh kita hapus teman-teman. Nggak boleh kita hilangkan. Alasannya kenapa? Karena that-nya tempatnya di depan kalimat atau di awal kalimat. That yang boleh dihilangkan itu ketika tempatnya bukan di awal kalimat. Nah, bandingkan yang di bawah, they have written the book that they borrowed yesterday. Itu bisa kita hilangkan that-nya jadinya they have written the book they borrowed yesterday. Kalau diartikan mereka telah mengembalikan buku yang mereka pinjam kemarin. Seperti itu. Nah, ini saya pernah menemukan 2 kali di soal structure that itu dihapus seperti itu. Nah, itu tadi adalah perbedaan conjunction that ya. Sekarang kita langsung ke conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat. Yang pertama di noun clause dulu. Conjunction yang dipakai noun clause antara lain yang pertama ada that yang artinya bahwa yang tadi kita bahas ya. Yang kedua ada if atau whether artinya apakah. Dia conjunction. If-nya di sini bukan artinya jika ya, tapi artinya apakah. Kemudian berikutnya ada 5W1H teman-teman. Atau kita nyebutnya question words. Atau kata tanya ya. Kata tanya itu kalau di soal structure TOEFL itu bukan kata tanya. Tapi itu adalah conjunction. Kenapa? Karena tidak ada soal TOEFL structure yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semuanya berakhiran dengan titik. Seperti itu. Jadi itu bukan kata tanya. Nah contohnya ada what sama whatever. Nah, what sama whatever ini subjek atau objeknya salah satu harus hilang ya, teman-teman. Mirip kayak penggunaannya that yang tadi. Jadi nggak boleh lengkap. What sama whatever itu subjek atau objek salah satu harus hilang. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda, whose noun. Itu sama, subjek atau objek salah satu harus hilang. Dan berikutnya misalnya ada one way, ada the way, ada how. Itu artinya bagaimana. Nah, itu hati-hati teman-teman, banyak yang sering terkecoh ya. One way, the way, how itu dianggap sebagai conjunction. Seperti itu. Tergantung penggunaan ya. Kemudian yang berikutnya, untuk question word ini hanya contoh saja. Selain ini kata tanya itu ada banyak sekali teman-teman. Dan di noun clause semua kata tanya bisa dipakai menjadi conjunction-nya. Seperti itu. Kemudian berikutnya di adjective clause kita punya conjunction who artinya yang, which artinya yang, sama that artinya yang juga. Oke, nah bedanya apa? Bedanya kalau who itu benda sebelumnya atau kata benda yang dijelaskan haruslah kata benda manusia. Kalau which, kata benda yang dijelaskan haruslah kata benda mati. That, kata benda yang dijelaskan itu bebas. Boleh benda selain manusia, boleh manusia. Kemudian that, which, who, that ini yang artinya yang ini dulu waktu kita belajar conjunction itu saya tebelin dan saya miringin teman-teman. Oke, kenapa? Karena ada penggunaan khususnya yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Subjek atau objeknya tidak boleh lengkap. Jadi salah satu harus hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Nah, kalau kata kerjanya atau predikatnya tidak butuh objek, ya yang harus hilang berarti subjeknya. Seperti itu. Oke, selain which, who, that yang artinya yang, kita punya whom yang artinya yang. Cuma bedanya kalau whom yang artinya yang ini nanti subjek setelahnya harus ada ya, nggak boleh hilang teman-teman. Dan kata benda sebelumnya haruslah kata benda manusia. Itu untuk whom. Kemudian berikutnya ada when, itu ketika. Kemudian ada in which atau where. Hati-hati teman-teman. In which sama which aja beda ya. Jadi kalau which itu ada sebelumnya ada in-nya, itu satu kata artinya where, di mana. Oke, itu harus lengkap subjek objeknya.
Dan ada lagi whose diikuti kata benda artinya adalah yang bla bla blanya atau yang bendanya. Kayak gitu. Misalkan kalau whose car ya yang mobilnya, whose house ya yang rumahnya, whose wife itu yang istrinya, seperti itu. Dan subjek objek tidak boleh lengkap. Jadi ada 5 conjunction yang subjek objeknya tidak boleh lengkap ya. Yang pertama ada whatever. Yang kedua whose noun ya. Whose noun ini sama subjek atau objek salah satu harus hilang ya. Kemudian yang ke 1, 2, yang ketiga itu adalah who yang artinya yang, keempat which, dan yang terakhir ada that juga yang artinya yang. Jadi kelima conjunction ini mereka tidak boleh lengkap subjek objeknya ya. Harus hilang salah satu. Kemudian berikutnya, nah yang berikutnya adalah adverb clause. Adverb clause itu banyak sekali teman-teman. Memang sebenarnya conjunction itu mirip kayak preposition. Fungsi utamanya sebenarnya membentuk adverb. Contohnya kata because, contohnya until. Pokoknya yang conjunction murni itu ya. Itu fungsinya adalah sebagai adverb. Dan ada banyak sekali. Contohnya as, once, when artinya ketika. Before artinya sebelum. Nah tapi hati-hati, before juga bisa jadi preposisi teman-teman. After juga sama, dia bisa conjunction, bisa preposisi, artinya setelah. Whereas artinya meskipun atau namun, wherever artinya kemanapun atau dimanapun, the way, how, like, as artinya seperti atau bagaikan, although, though, even though artinya meskipun, until hingga, in case seandainya nanti, the last time terakhir kali, since sejak, as bla 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 as sama kayak more than ya. Dan itu setelahnya boleh diikuti subjek predikat, as juga sama, dia juga bisa diikuti subjek predikat. Kemudian ada because, karena, now that juga karena, since juga bisa diartikan karena. Yang berikutnya ada if, artinya jika atau seandainya, unless artinya kecuali jika, dan masih banyak lagi. Nggak cukup untuk adverb adverb clause ini conjunction-nya banyak banget teman-teman. Seperti itu. Oke, nah itu tadi adalah materi mengenai dependent clause. Sekarang, dependent clause ini bisa kita pendekkan, teman-teman. Bisa kita ringkas. Yang awalnya conjunction subject predikat itu bisa kita pendekkan. Namanya abridgment atau reduction. Jadi beberapa tutor grammar atau structure ya, itu punya istilah beda-beda. Ada yang nyebutnya abridgment, ada yang nyebutnya reduction. Sama aja, itu pemendekan klausa. Ya, jadi yang awalnya CSP atau conjunction subject predikat itu nanti bisa dipendekkan. Nah, kita pendekkan dulu yang noun clause ya, cara memendekkan noun clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai noun. Nah, contohnya nanti kita menggunakan conjunction question word atau 5W1H, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti predikat. Nanti cara memendekkannya adalah conjunction nggak boleh hilang ya, teman-teman. Di noun clause ini conjunction kalau dipendekkan nggak boleh hilang. Oke, yang hilang nanti adalah subjeknya. Kemudian predikatnya nanti harus dirubah menjadi to verb 1 kalau di noun clause. Jadi nanti jadinya to verb 1 ketika dipendekkan. Oke, karena subjeknya hilang, predikatnya juga harus dirubah jadi to verb 1. Nanti jadinya tinggal question word to verb 1. Nah, contoh kalimat yang utuh dulu, CSP dulu adalah I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, itu subjeknya sama-sama I. Maka ini bisa yang setelah conjunction ini kita hilangkan. Jadinya nanti I don't know what to do. Artinya sama, teman-teman. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Jadi what to do itu word-nya bukan lagi conjunction ya. Itu dia berubah menjadi bisa dianggap noun, bisa dianggap sebagai pronoun. Kemudian ada syaratnya. Syaratnya ketika subjeknya itu beda, itu nggak bisa dipendekkan. Jadi pemendekan ini hanya bisa dilakukan ketika subjeknya sama saja. Ya, misalnya kalau misalkan beda nggak bisa. I don't know what he should do. Saya nggak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah ini karena subjeknya yang belakang he, yang depan I kan beda. Informasinya dua-duanya penting. Maka nggak boleh ada yang hilang. Jadinya harus utuh seperti ini. Oke. Kemudian contoh lagi di noun clause sama ya teman-teman. Jadi misalnya pakai conjunction if atau whether. Nah ini bedanya if sama whether teman-teman. Walaupun artinya sama-sama apakah, if ini tidak boleh dipendekkan. Ya, jadi if ini nggak boleh dipendekkan dan if ini nggak boleh tempatnya di awal kalimat. Ya, jadi itu perbeda. Jadi lebih enak pakai whether ada yang artinya apakah, dia bisa di depan di belakang, bisa dipendekkan juga. Jadi kalau ada whether subject predikat, kemudian cara memendekkannya ya tinggal whether diikuti to verb 1. Contohnya, I don't know whether I should go or not. Saya tidak tahu apakah saya harus ikut atau tidak.
Nah, nanti kalau ditranslate, I don't know whether to go or not. Saya tidak tahu haruskah ikut atau tidak. Seperti itu. Nah, syaratnya kalau subjeknya beda juga nggak bisa ya. Misalnya, I don't know whether he should go or not. Saya nggak tahu dia harus ikut atau tidak. Nah, ini nggak boleh dipendekkan. Nah, itu tadi adalah pemendekan dari noun clause ya. Sekarang pemendekan dari adjective clause. Berbeda dari noun clause tadi, adjective clause ini kalau dipendekkan conjunction-nya harus hilang, teman-teman. Dan yang bisa dipendekkan ini ketika conjunction-nya merapat sekaligus menjadi subjek, yaitu conjunction which, who, that, yang artinya yang. Nah, nanti kan dia langsung diikuti predikat karena dia merangkap sekaligus menjadi subjek. Kalau predikatnya aktif, semuanya hilang. Tinggal predikatnya nanti dirubah menjadi verb ing aja. Namanya present participle. Ya, contohnya adalah I don't know the man who has used your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang telah menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Nah, itu ada yang menggunakan. Ya, jadi kalau dipendekkan nanti jadinya I don't know the man using your bike without permission. Saya tidak mengenal pria yang menggunakan sepedamu tanpa izin itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary itu dia present participle atau adjektif ya, tapi pemendekan dari adjective clause. Seperti itu. Contoh lagi, kalau misalnya predikatnya pasif, sama. Kalau aktif tadi kan turun jadi verb ing aja. Kalau predikatnya pasif, kalau dipendekkan jadinya conjunction hilang, predikatnya jadi verb tiganya aja, teman-teman. Oke, contohnya adalah, I don't know the man who has hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Nah, itu kalau dipendekkan jadinya, I don't know the man hit by a UFO last night. Saya tidak mengenal pria yang ditabrak oleh sebuah UFO tadi malam itu. Seperti itu. Jadi hit itu verb 3 ya. Kemudian bagaimana kalau predikatnya dia linking verb atau to be yang nggak punya arti itu. Nah, kalau misalnya predikatnya berupa linking verb, teman-teman, nanti hilang semuanya. Karena dia memang nggak punya arti. Nggak punya arti aktif, nggak punya arti pasif. Ya sudah, conjunction which that hilang, linking verb-nya atau to be-nya juga hilang. Ya, itu nanti namanya adalah apositif. Jadi apositif dia. Jadi diapit 2 koma. Oke, contohnya adalah Albert, who is one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Kalau diartikan Albert yang merupakan salah satu ilmuwan di lab tersebut memiliki seorang anak perempuan yang cakep atau cantik gitu ya. Nah, nanti kalau dipendekkan who sama is-nya hilang, teman-teman. Jadinya Albert, one of the scientists at the lab, has a beautiful daughter. Artinya sama. Albert, salah satu ilmuwan di laboratorium itu memiliki anak perempuan yang cantik. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya apositif itu pemendekan dari adjective clause ya. Nah, itu tadi pemendekan dari adjective clause. Sekarang kita pemendekan dari adverbial clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai adverb. Nah, untuk adverb clause ini mirip sama dengan noun clause. Jadi dia nggak boleh hilang conjunction-nya ya kalau dipendekkan. Nah, nanti kalau ada conjunction, subjek, predikat, dan predikatnya itu aktif, conjunction nggak boleh hilang. Harus tetap ada. Yang hilang nanti subjeknya, predikatnya kalau dia aktif jadikan verb ing. Jadi tinggal conjunction verb ing. Contohnya adalah, while I was doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Kalau diartikan, di tengah-tengah saya mengerjakan PR biologiku tadi, saya mendengar suara aneh dari dalam laci itu. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya, while doing my biology assignment, I heard a strange noise from the drawer. Di tengah-tengah mengerjakan PR biologiku tadi, saya mendengar suara yang aneh dari laci itu. Seperti itu. Nah, syaratnya subjeknya harus sama ya. Kalau subjeknya beda, nggak bisa dipendekkan, teman-teman. Oke, bagaimana kalau predikatnya pasif? Jadi conjunction, subjek, predikat, predikatnya pasif. Kalau dipendekkan, conjunction nggak boleh hilang. Jadi harus tetap ada. Yang hilang adalah subjeknya, nanti predikatnya karena dia pasif jadi verb 3. Jadi tinggal conjunction verb 3. Contoh kalimatnya, while I was taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika saya dibawa ke rumah sakit tadi, saya mendengar suara yang aneh. Nah, itu kalau dipendekkan, while taken to the hospital, I heard a strange noise. Ketika dibawa ke rumah sakit tadi, saya mendengar suara yang aneh. Seperti itu. Subjeknya harus sama ya, baru bisa dipendekkan. Kemudian bagaimana jika predikatnya to be atau linking verb ya? To be yang berdiri sendiri nggak ada kata kerja lain. Nah, kalau predikatnya berupa linking verb, teman-teman, dan diikuti kata benda, maka nanti to be-nya dirubah menjadi verb ing. Ya, jadinya being. Jadi tinggal conjunction being noun.
Oke, contohnya adalah when I was a pilot, I could earn a lot. Ketika saya dulu bekerja sebagai pilot, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Nah, nanti kalau dipendekkan jadinya when being a pilot, I could earn a lot. I could earn a lot. Kalau diartikan ketika menjadi pilot dulu, saya bisa mengumpulkan banyak uang. Seperti itu. Nah, kalau misalkan setelah linking verb bukan noun bagaimana? Kalau misalnya setelahnya to be itu bukan kata benda, maka to be-nya dihapus saja, teman-teman. Hilangkan saja ya. Jadi nanti tinggal conjunction diikuti adjective atau kata sifatnya saja. Atau setelahnya linking verb lah yang bukan noun tadi. Oke? Contohnya misalnya, when Rita is sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika Rita sakit, Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit. Nah, karena subjeknya sama-sama Rita, maka yang setelahnya conjunction boleh dipendekkan. Jadinya tinggal when sick, Rita always asks me to take her to the hospital. Ketika sakit, Rita selalu membawaku ke rumah sakit. Rita selalu memintaku untuk membawanya ke rumah sakit, maksudku. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini, teman-teman ya. Memang paling banyak dan memang saya akui paling sulit juga, makanya saya taruh di paling akhir ya. Tapi trust me teman-teman, kalau sudah menguasai ini nanti enak banget teman-teman. Nah, caranya menguasai gimana? Teman-teman hajar latihan dan sudah saya siapkan latihan yang lumayan banyak di Google Drive seperti itu. Oke. Nah, mungkin sebelum ke contoh soal, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mari kita langsung latihan teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang ada belief, itu predikat ya, verb 1. Subjeknya adalah some ecologists. Kemudian kalau ditarik ke belakang ada predikat lagi teman-teman, yaitu will be lost. Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Subjeknya panjang tuh. Nah, berarti ada dua subjek, dua predikat. Berarti di sini kita butuh conjunction. Ya. Nah, di situ yang ada conjunction alpha, bravo. Nah, kalau Charlie nggak bisa ya, teman-teman, karena ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi walaupun ada conjunction. Delta juga sama. Ada predikat lagi, kita walaupun kita butuh conjunction. Kita nggak butuh predikat. Oke? Nah, jadi antara alpha atau bravo. Nah, sebenarnya teman-teman boleh menggunakan cara mengartikan. Oke? Tapi kalau teman-teman nggak tahu artinya, nah ya, berarti pakai cara yang hari ini tadi, yang sulit tadi ya, teman-teman. Because itu dipakai untuk adverb clause. That itu, nah kalau kita lihat sebelumnya dulu, kalau ketemu that itu bisa artinya yang, bisa artinya bahwa. Kita lihat sebelum titik-titik ada apa? Ternyata sebelumnya titik-titik kata kerja, bukan kata benda. Oke, berarti that ini nggak mungkin artinya yang. Karena that yang artinya yang itu adjective clause, sebelumnya harus ada kata bendanya. Ya, berarti ini that artinya bahwa, teman-teman. Dia adalah noun clause. Nah, kita lihat di sini kita butuhnya noun atau adverb. Caranya gimana? Kita lihat predikatnya. Predikatnya adalah belief. Dia butuh objek, teman-teman. Dan yang bisa jadi objek itu adalah noun. Berarti kita pakai conjunction yang dipakai oleh noun clause, yaitu that tadi. Ya, yang alpha nggak bisa kalau karena nanti ini akan berubah menjadi adverb clause, dan kalau ini jadi adverb clause kita kehilangan objek. Belief itu butuh objek, dan adverb tidak boleh jadi objek, tidak bisa jadi objek. Keterangan itu fungsinya ya jadi keterangan di kalimat. Seperti itu. Jadi jawabannya bravo. Nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Kalau diartikan, beberapa ahli ekologi atau ahli pengamat lingkungan percaya bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada saat ini akan hilang di 100 tahun berikutnya. Di 100 tahun ke depan kayak gitu. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua, teman-teman ya, caranya sama. Cari predikat dulu, di situ ada kata stance, ada predikat lagi is delivering ya. Subjeknya stance di sini adalah karakter, predikatnya adalah stance ya, subjeknya is delivering di sini adalah the character. Oke, berarti di sini ada dua subjek, dua predikat, artinya di titik-titik kita butuh conjunction. Right? Nah, alpha salah karena itu preposisi, bravo predikat tidak mungkin muncul di awal kalimat, ini bonus ya pasti kalau ada kayak gini. Kalau yang Charlie, which itu dipakai untuk sifat teman-teman. Oke, dan nggak boleh kata sifat itu muncul di
Di awal nggak boleh, harus ada kata benda sebelumnya. Ya, Charlie nggak bisa, ya sudah berarti jawabannya adalah delta. Itu adverb clause. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, when a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Kalau diartikan, ketika seorang karakter di sebuah permainan apa ya, peraga, permainan apa drama gitu ya, berdiri sendiri di panggung dan menyatakan pikiran-pikirannya dengan keras, karakter tersebut sedang menyampaikan yang disebut dengan soliloquy. Seperti itu. Oke, lanjut contoh terakhir ya, teman-teman. Caranya sama, cari predikat. Di situ ada was named, subjeknya adalah Pikes Peak. Kemudian ada predikat lagi, describe di sini verb 2, teman-teman. Kenapa kok verb 2? Karena dia punya objek yaitu it. Oke, berarti ini artinya mendeskripsikan. Ini verb 2, bukan verb 3. Nah, artinya kita punya subjek predikat, koma, predikat. Artinya di sini kita butuh subjek dan predikat. Ya, kita kehilangan, kok subjek dan predikat. Subjek dan conjunction. Conjunction dan subjek maksud saya. Kita lihat, nah di pilihan ganda, conjunction yang dipakai itu adalah who, teman-teman. Semuanya conjunction yang dipakai adalah who. Teman-teman masih ingat conjunction who atau yang artinya yang? Itu sebelumnya harus ada kata benda dan who itu kata bendanya harus manusia atau person ya. Nah, sebelum koma itu Zebulon Pike, itu artinya puncak Zebulon. Ini puncak gunung, teman-teman. Nah, ini nggak mungkin ini orang, berarti nggak bisa pakai who. Artinya itu bukan kata benda yang dijelaskan. Nah, carikan dulu kata benda yang dijelaskan, baru pakai who ya. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Oke. Jadi itu nanti kalau di analisa yang alfa itu ada predikat lagi, nggak butuh predikat lagi ya, karena sudah cukup 2 predikat. Kemudian kalau Charlie juga sama ada predikat lagi, Delta juga sama ada predikat lagi. Nah, dari situ aja sudah kelihatan jawabannya bravo. Nah, nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Kalau diartikan, Pikes Peak dinamai atas Zebulon Pike, penjelajah yang menemukannya atau yang mendeskripsikannya. Seperti itu. Oke, jawabannya berarti bravo ya, teman-teman. Nah, dari ketiga contoh tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, mari kita ke latihan buat teman-teman. Di sini ada satu soal, dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 2 jawaban antara Alfa atau Charlie. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada predikat causes, artinya menyebabkan. Subjeknya adalah drinking water, artinya air minum. Kemudian sudah nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction juga. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja contain ya, artinya mengandung. Nah, di sini kita cek dulu yang alpha verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary, kemungkinan alpha bisa karena kita memang tidak butuh predikat. Kalau bravo ada conjunction, tapi nggak ada subjek predikat lagi setelahnya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada verb SIS itu predikat ya, tapi nggak ada conjunction nggak bisa, teman-teman. Kalau kita mau masukkan predikat lagi kita butuh conjunction ya. Kalau yang delta itu ada conjunction, dia juga sekaligus menjadi subjek. Oke. Predikatnya adalah is contained. Nah, kenapa kok delta ini salah? Padahal ada CSP. Nah, predikatnya itu pasif, teman-teman. Sedangkan masih ingat pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda yaitu excessive amounts of fluoride. Jadi itu harusnya bukan pasif tapi harusnya aktif. Jadi itu sebenarnya kalau kita mau masukkan that ya. Jadi itu harusnya adalah that contains. Nah, ini adjective clause. That contains artinya yang that contains pakai S ya. Sebentar. Nah, that contains. Nah, terus dipendekkan karena di pilihan ganda nggak ada yang that contains. Adanya
Terus ini dipendekkan. Adjective clause kalau dipendekkan dan dia aktif itu jadi verb ing ya. Jadinya adalah containing. Oke. Nah, nanti kalau dibaca jadi jawabannya alpha. Nanti kalau dibaca drinking water containing excessive amounts of fluorides causes the enamel of teeth to become brittle and to chip off, leaving a stained or mottled effect. Kalau diartikan air minum yang mengandung jumlah berlebihan dari fluorides menyebabkan enamel dari gigi menjadi brittle itu rapuh ya teman-teman, atau kalau bahasa Jawanya itu gapuk. Gapuk itu ya bahasa Indonesia yang enak rapuh gitu ya. Dan chip off. Chip off itu apa ya? Pecah dikit gitu teman-teman. Jadi cuil. Kalau bahasa Jawanya cuil gitu ya. Jadi pecah dikit gitu. Leaving a stained or mottled effect. Meninggalkan dampak mottled itu warnanya pudar, stain itu noda. Jadi ada nodanya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu, jangan takut salah. Kita belajar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Okay, 30 seconds over. And we have 7 answers there. We have Bravo, Alpha. Oke, ada Bravo. Oh, sorry, Bravo semua ya, maksud saya. Kita cek bersama di situ ada predikat is ya. Subjeknya adalah a computer. Kemudian sudah tidak ada predikat lagi, nggak ada conjunction juga. Kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu ada kata kerja processes semua. Itu predikat semua, teman-teman. Nah, kalau kita mau masukkan predikat di sini berarti kita butuh conjunction subject. Nah, yang alpha nggak bisa karena nggak ada conjunction subject ya. Nah, kalau yang Bravo, that itu artinya bisa yang, bisa bahwa. Kita lihat sebelumnya titik-titik ada kata apa? Ternyata ada kata benda machine, artinya mesin ya, teman-teman. Nah, kalau ada kata benda berarti that-nya ini artinya yang, bukan bahwa. Karena kalau artinya bahwa nanti double kata bendanya ya, ada benda, ada benda. Nah, berarti ini adjektif yang setelahnya kata benda machine ini. Nah, adjective clause itu that yang artinya yang itu salah satu harus hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Di setelah titik-titik sudah ada objeknya yaitu kata benda information. Artinya yang harus hilang adalah subjeknya. Berarti yang Bravo inilah jawabannya ya teman-teman. Dia sebagai conjunction dan sekaligus menjabat sebagai subjek. Oke, jadi jawabannya Bravo. Good job teman-teman. Kalau yang Charlie itu ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek yaitu that. Tapi diikuti subjek lagi. Jadi double nanti subjeknya. Kalau delta, nah yang double objeknya ya. Kalau delta teman-teman nggak bisa karena double object. Alright, jadi jawabannya Bravo. Nanti kalau dibaca, a computer is a fast electronic machine that processes information according to a stored sequence called a program. Kalau diartikan, sebuah komputer merupakan sebuah mesin elektronik cepat yang memproses informasi berdasarkan sebuah urutan tersimpan yang disebut dengan program. Seperti itu. Nah, ini bisa dipendekkan karena dia aktif. Kalau mendekkannya jadi verb ing, teman-teman. Jadinya processing itu bisa. Jadi a fast electronic machine processing information according to a standard. Jadi bisa dipendekkan. Bisa pakai that processes, bisa pakai processing. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 6, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 3 jawaban antara Charlie atau Delta. Kita cek. Di situ ada predikat classify, subjeknya adalah scientist, ada conjunction one way, ya. Jadi conjunction subjek predikat. Nah, ada predikat lagi is. Nah, subjeknya is yang mana? Subjeknya is itu jadi satu, teman-teman. One way scientist classify living organisms itu adalah noun clause. Itu subjek dari predikat is.
Berarti sudah lengkap ya, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat, seperti itu. Jadi CSP-nya di awal itu sebagai subjek, noun clause dia. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada predikat lagi semuanya ya. Nah, ini kalau kita mau masukkan predikat lagi di sini, maka nanti kita butuh conjunction dan subjek sebelumnya. Jadi cari CSP. Yang alpha nggak bisa karena nggak ada conjunction. Nah, yang Bravo dia conjunctionnya which, subjeknya adalah they. Nggak bisa ya teman-teman. Which itu gimana ya? On the basis of which they obtain. Sebentar. Ya, jadi kita nggak bisa apa namanya memasukkan adjective clause here. Kalau misalnya sebelumnya nggak ada kata benda, kita di sini butuhnya noun clause ya, teman-teman. Karena sebelumnya ada of di situ. Itu preposisi. Maka setelahnya kita butuh noun clause. Sedangkan which itu dipakai untuk adjective clause. Bravo bukan. Kalau yang Charlie ada conjunction how, subjeknya they, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang delta, nah ada predikat ya yang delta ini, tapi nggak ada conjunction lagi, nggak bisa. Oke, berarti jawabannya yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, one way scientists classify living organisms is on the basis of how they obtain their essential nutrients. Kalau diartikan, satu cara atau bagaimana para ilmuwan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah pada basis atau berdasar pada bagaimana mereka mendapatkan nutrisi penting mereka atau makanan penting mereka. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 7. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada dua jawaban antara Charlie. Mari kita cek ya. Di situ ada predikat is commonly used. Subjeknya adalah the name squirrel. Kemudian ada conjunction dan subjek that. Ya. Predikatnya adalah live. Jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat. Setelah koma ada subjek lagi it. Predikatnya adalah is. Ya. Berarti kalimatnya kurang satu conjunction di sini teman-teman. Nah, alpha conjunction, bravo conjunction, Charlie conjunction, yang bukan conjunction cuma satu yaitu delta. Itu in spite of itu preposisi, teman-teman. Oke, kita butuhnya di situ conjunction. Nah, yang alpha itu fungsinya sebagai noun clause, yaitu conjunctionnya noun clause. Kita nggak butuh noun di situ. Oke, ini antara dua, teman-teman. Kita butuh adverb clause atau adjective clause menjelaskan kata tris. Oke, kita lihat yang bravo that itu bisa jadi punyanya adjective clause, teman-teman. Artinya yang. Nah, tapi kalau that yang artinya yang itu salah satu subjek atau objek harus hilang. Kalau predikatnya tidak butuh objek, yaitu is di situ ya to be ya, yang harus hilang maka adalah subjeknya. Nah, sedangkan di soal subjeknya ada, berarti that ini tidak bisa kita masukkan karena setelahnya ada subjeknya ya. Jawabannya adalah yang Charlie, itu berarti di situ tempatnya adverb clause. Nah, kalau kita baca nanti, the name squirrel is commonly used for those forms of the family Sciuridae that live in trees, although it is equally accurate for ground dwelling types. Kalau diartikan, nama tupai secara umum dipakai untuk bentuk-bentuk dari keluarga Sciuridae yang hidup di pohon. Meskipun itu juga secara akurat, secara setara itu akurat untuk jenis yang tinggal di tanah. Seperti itu. Lanjut ke nomor 8, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada dua jawaban yaitu Delta atau Charlie. Kita cek. Di situ ada predikat was. Subjeknya adalah the Bering Land Bridge.
Kemudian ada sudah tidak ada apa-apa ya, teman-teman. Kalimat sudah lengkap maksud saya. Nah, sebelum titik-titik ada preposition of, maka di sini kita butuh kata benda. Nah, yang alpha itu conjunction yang bisa dipakai untuk noun clause. Kita tahan dulu. Yang bravo ada predikat tapi nggak ada conjunction lagi. Bravo nggak bisa. Yang Charlie ada subjek, ada predikat tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Yang delta itu ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi di soal, teman-teman. Di yang delta ini juga nggak ada conjunction subjek predikatnya. Ya, berarti delta juga nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha. Conjunction what, subjeknya juga what, predikatnya adalah is. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, the Bering Land Bridge was an ice-age landmass linking Siberia and Alaska in the area of what is now the Bering Strait. Kalau diartikan, Bering Land Bridge merupakan sebuah area luas atau dataran luas, yaitu yang bersalju gitu ya. Sorry, dataran luas dari zaman es yang menghubungkan Siberia dan Alaska di area yang sekarang ini atau yang sekarang ini adalah Selat Bering. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 9, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada 8 jawaban. Alpha, delta, alright, antara alpha atau delta. Kita cek bersama, di situ ada predikat has, subjeknya adalah the wood, ya. Kemudian, nah hati-hati dengan kata when di situ, teman-teman. When finished, itu bukan conjunction ya, ini jangan dianggap conjunction. Kenapa? Karena ini sudah dipendekkan. Ini sebenarnya pemendekan dari kata when, kembalinya ke siapa ini? Ke the wood ya, berarti it. When it is finished. Nah, when it is finished kalau dipendekkan karena adverb clause ya, conjunction nggak boleh hilang. Jadi when harus tetap ada. Nah, yang hilang adalah subjek karena predikatnya juga linking verb ya, teman-teman. Dan setelahnya nggak ada noun, berarti ya sudah linking verbnya hapus juga. Jadi tinggal when finished. Ini sudah dipendekkan sebenarnya dari CSP menjadi abridgment atau reduction gitu ya. Jadi nggak usah dianggap kalau seperti ini nggak usah dianggap conjunction. Jadi kalimat sudah lengkap. Di situ ada predikat lagi yaitu is. Sorry, is itu predikat lagi. Kalau nggak gitu ada conjunction. Nah, berarti kita masukkan CSP ya, teman-teman. Cari conjunction subject predikat. Conjunction yang dipakai adalah which. Kalau predikatnya is, maka yang harus hilang adalah subjeknya karena is ini tidak butuh objek, teman-teman. Linking verb itu nggak butuh objek, ya. Maka yang harus hilang adalah subjeknya. Jadi jawabannya adalah yang alpha karena which itu menjabat sekaligus sebagai subjek, ya. Kalau yang bravo itu double subjek karena ada conjunction which dia sekaligus menjadi subjek, ada subjek lagi it. Jadi yang bikin salah adalah subjeknya ini. Kalau yang Charlie ada conjunction which tapi nggak ada subjek predikat setelahnya. Kalau yang delta ada dua conjunction ya, nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the wood of the black cherry tree, which is native to North America, has a reddish brown color and warm luster when finished. Kalau diartikan, kayu dari pohon ceri hitam yang asli dari Amerika Utara memiliki warna coklat kemerahan dan kulit luar kayu yang hangat ketika diselesaikan, ketika sudah selesai seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor terakhir, nomor 10. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, thumbs up. Ada 9 jawaban, nice. Antara Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta. Kita cek bersama, cari predikat dulu. Di situ ada kata launched, itu predikat, subjeknya adalah the first canal. Sudah nggak ada conjunction ya, teman-teman. Nggak ada predikat juga di soal, kalimat sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja build. Nah, verb satunya build itu build pakai D, teman-teman. Artinya adalah membangun atau mendirikan. Dia butuh objek ya atau transitif. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik, ada nggak objeknya di situ? Ternyata nggak ada. Dia langsung nabrak dengan preposition on. Ini keterangan. Keterangan nggak bisa jadi objek. Ya. Jadi build di sini semuanya ini karena dia nggak punya objek semua. Ini verb 3 semua, teman-teman. Oke, ini verb 3 semua. Oke. Jadi mari kita cek satu-satu. Yang alpha ada conjunction, ada subjek, tapi nggak ada predikat. Alpha nggak bisa. Oke. Kalau yang bravo ada and, setelahnya verb 3, sebelumnya nggak ada verb 3. Alpha nggak bisa. Tidak menghubungkan dua yang sama nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada predikat, to be verb 3. Dia predikat dan pasif, tapi nggak ada conjunction di soal. Charlie juga nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau kita mau masukkan predikat lagi di soal, kita butuh predikat. Kita butuh conjunction maksud saya. Di soal nggak ada conjunction, di Charlie nggak ada conjunction, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, itu verb 3, teman-teman. Jadi itu sebenarnya pemendekan dari kata which was built. Yang dibangun artinya. Which was built, sorry pakai T ya, maaf. Which was built. Nah, itu pemendekan. Jadi pemendekan dari which was built itu which hilang, was hilang. Jadi tinggal verb 3-nya aja. Ya, jadinya the first canal in the United States built on the Connecticut River to bypass a waterfall launched an era of canal building. Kalau diartikan terusan pertama kali di Amerika Serikat yang dibangun di atas Sungai Connecticut untuk melewati sebuah air terjun, memulai sebuah zaman dari pembangunan terusan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita terakhir tentang structure ya, yaitu namanya anak kalimat, teman-teman. Penggunaan lebih lanjut dari conjunction. Yang saya bilang dulu materi terakhir itu yang paling sulit dan paling sering keluar. Ya, jadi dari 175 koleksi soal ITS yang saya punya, ini soal ini keluar 72 atau 78, sekitar 70-an lah. Jadi paling banyak dia. Dari 10 bab yang saya sudah pecah itu, teman-teman, jadi silabus itu, untuk materi dependent clause ini paling banyak keluarnya di TOEFL, entah bagian pertama atau error analisis seperti itu. Jadi memang perlu banyak latihan ya teman-teman. Di situ adalah PR-nya teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan, nemukan kesulitan apapun, silahkan japri saya, nanti saya bantu lewat WhatsApp. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, everyone.